Bisa bunyi? Nah, anak kecil. Kalau kita ini perempuan tua tentang yang dipilih yang punya masalah. Iya, itu. Bisa. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah ya ikhwan, para pendengar, pemirsa di mana saja berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita. Alhamdulillah, kita bersyukur atas berbagai macam karunia nikmat yang Allah curahkan kepada kita selama ini sampai detik ini. Mudah-mudahan kita termasuk atau tergolong orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Taib ya ikhwan, para pemirsa, kita lanjutkan kajian kita pada malam ini, yaitu membaca kitab Fiqhul Ibadat, fikih ibadah yang ditulis oleh Syekh Amir Bahjat hafizahullahu taala. Tapi fikih ini, pelajaran fikih ini, yaitu fokus atau konsentrasi dalam mazhab Hambali. Jadi kita tidak menyentil, kita tidak menyebutkan mazhab yang lain. Jadi kita fokus menyebutkan atau mengurai, memberi penjelasan fikih dalam mazhab Hambali. Adapun jika diperlukan maka kita sentil mazhab yang lain, insyaallah. Jadi kalau diperlukan, ada kepentingan insyaallah mendesak, maka kita sebutkan. Tapi pada pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan sebagian pembahasan tentang solat jamaah. Jadi pembahasan tentang solat jamaah ini kita bagi menjadi 3, sebagaimana dalam kitab beliau ini. Yang pertama berkaitan dengan imam, kemudian pembahasan yang kedua berkaitan dengan makmum, pembahasan ketiga berkaitan dengan iktimam, bermakmum, perbuatan bermakmum. Alhamdulillah telah selesai kita membahas tentang imam, apa syarat yang harus terpenuhi untuk bisa menjadi imam, untuk bisa dijadikan imam. Kemudian yang afdol, sifat-sifat yang afdol untuk menjadi imam.
alhamdulillah telah kita lewati. Kemudian pembahasan tentang makmum sudah kita lewati juga, yaitu makmum kapan berdirinya dianggap sah dalam bermakmum, kapan berdiri atau di mana dia berdiri dianggap sah sebagai makmum. Pada pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan bahwasanya ada yang berdiri yang terlarang, ada berdiri yang disyariatkan. Berdiri yang disyariatkan, kondisi atau posisi berdiri yang disyariatkan, ada yang afdol, posisi yang afdol, ada posisi yang boleh. Posisi yang afdol ada di belakang, imam di belakang, itu lebih afdol, minimal 2. Ini kalau untuk dua orang minimal atau lebih, maka yang afdol adalah di belakang. Kalau misalnya mereka bermakmum sebelah kiri kanan bisa, jaiz, boleh, tapi tidak afdol. Saya 2 orang makmum atau 3 lebih bermakmum di samping kanan imam semuanya, atau sebagiannya di kanan, sebagiannya di kiri, itu sof yang dibolehkan. Jadi sof yang dibolehkan, yang disyariatkan ada berapa? 3 kondisi. Yang pertama yang lebih afdol untuk jamaah 2 orang dan lebih, jamaah banyak, lebih afdol di belakang. Paham ini? Yang afdol di belakang. Kalau mereka berdiri di samping kanan semua boleh. Paham ya? Kalau berdiri kanan sebagian, kiri sebagian, boleh. Paham di sini? Adapun kalau 1 orang wajib sebelah kanan imam. Bagaimana posisinya kemarin? Lurus, sejajar dengan imam. Lurus, jadi kakinya lurus. Bisa digeser, diundur sedikit. Yang jelas kakinya posisi begini lurus. Kaki imam, kaki makmum lurus. Diundurkan sedikit. Paham di sini ya, ikhwan? Kapan dia undur sampai segini model kakinya, tidak sah sholat sebagai makmum. Paham di sini? Tidak sah sholat berjamaah seperti ini. Dia harus sejajar. Ini kalau imam 1 orang, makmum 1 orang. Paham di sini? Paham ya ikhwan? Kemudian posisi yang terlarang. Posisi yang terlarang. Kapan? Posisi yang terlarang untuk 1 orang di belakang, ini tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya, makmumnya juga tidak sah. Paham di sini? Jadi di belakang, sholat sendiri di belakang tidak boleh. Baik di belakang makmum yang lain atau di belakang imam, tidak boleh. Jadi kalau sendiri wajib sholat di samping kanan imam, sejajar. Kalau lebih dari satu sudah kita terangkan yang dibolehkan tadi. Yang terlarang di sebelah kiri semua. Ini tidak boleh, tidak sah. Misalnya 2 orang atau 3 orang sebelah kiri imam semua, tidak boleh. Sebelah kiri imam. Kalau yang dibolehkan kiri sebagian kanan, harus terisi kanan. Kalau ada yang di kiri, kanan harus terisi. Kalau di kiri semua tidak sah. Paham di sini? Kalau kanan semua sah, sudah kita jelaskan tadi. Kanan semua sah. 1 saja sah, apalagi banyak. Paham di sini? Jadi kondisi yang dilarang 1 orang di belakang, kemudian banyak orang di samping kiri dan di depan. Paham ini? Termasuk 1 orang juga di depan, tidak boleh. Jadi kondisi yang dilarang untuk 1 orang di belakang, untuk banyak orang lebih dari 1, samping kiri semua, atau di depan imam. Ini imam, dia sholat di depan imam, begini dia.
lebih, ini tidak sah. Salatnya tidak sah, sebagai makmum juga tidak sah. Paham di sini? Ya ikhwan? Paham ya Andre? Kemudian kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu i'timam. Lewat pembahasan tentang makmum, pembahasan tentang imam, kemudian masuk i'timam. Apa itu i'timam? I'timam itu artinya bermakmum. Bermakmum, perbuatan bermakmum. Perbuatan bermakmum di sini yang akan kita bahas, yang pertama mahalluhu, tempatnya yang dianggap sebagai makmum. Paham ini? Bukan posisi tadi ya. Ini maksudnya apa dia? Misalnya ada orang sholat di luar masjid, apa sah sebagai makmum? Itulah maksudnya. Tempatnya. Kemudian pembahasan yang berikutnya idrakuhu, kapan makmum itu dianggap mendapati jamaah, dapat sholat jamaah dia kapan. Kemudian pembahasan yang ketiga ahwaluhu, kondisi bermakmum. Kondisi bermakmum ini yang akan kita bahas apa? Ada yang sesuai dengan imam gerakannya, ada yang mendahului imam, ada yang pelan dari imam. Imam sudah 2 kali rukun gerakan, dia baru mau bergerak. Paham di sini? Nah, pembahasan yang pertama mahalluhu, tempatnya. Tempatnya apa? Insyaallah jazakallah. Tempatnya apa? Tempatnya makmum. Taib. Kalau tadi itu kita bahas tentang apa? Shaf yang sah dengan yang tidak. Ini kapan seseorang itu dianggap dia bermakmum. Nah, yang pertama, kondisi yang pertama kharijal masjid, di luar masjid. Kondisi yang kedua dakhilahu, di dalam masjid. Paham di sini? Nah, kharijal masjid, kondisi yang pertama kharijal masjid, di dalam masjid. Kalau orang yang bermakmum di dalam masjid, yushtaratu ru'yatul imami awil ma'mumin, disyaratkan dia melihat imam atau melihat makmum. Paham di sini? Jadi dia sholat, ini orang ini sholat masih di dalam masjid. Nah, kapan dianggap sah dia dianggap sah jamaahnya bersama imam? Ketika dia melihat imam atau melihat makmum. Misalnya imam dia tidak bisa lihat karena shaf panjang tuh, shaf banyak, tebal shafnya, dia tidak bisa lihat imam, tapi dia bisa lihat makmum. Maka sah. Paham di sini, ikhwan? Ini kondisi orang yang lebih dari satu. Misal contoh, di depan ini full misalnya 4 shaf, full 4 shaf. Kemudian ada orang yang bermakmum di sudut sana, misalnya karena jahil kan, atau ada alasan tertentu, dia sholat di sana. Sholat di sudut masjid sana itu, jauh dari shaf yang lain. Kalau dia sendiri jelas tidak sah. Paham ini? Sebagaimana kita sudah jelaskan pada pertemuan yang tadi itu, kalau kondisi satu orang dia harus di samping imam. Paham ini? Harus di samping imam. Kalau dia sendiri atau sendiri di belakang makmum, tidak ada yang lain, tidak sah. Paham ini? Tapi kalau misalnya dia 2 orang atau lebih, boleh. Paham di sini? Ya ikhwan? Paham di sini? Mungkin di sini pemandangan seperti itu mungkin jarang kita lihat, tapi kalau di masjid-masjid besar, ya kan, apalagi yang berlantai-lantai, masjidnya lantai 2, lantai 3,
Soft sudah penuh dalam masjid, ada yang naik ke atas 2 orang misalnya, bersoft, bermakmum mereka di atas. Paham di sini? Makmum. Jadi makmum di atas 2 orang, karena di bawah sudah full. Sah? Ini masih di dalam masjid, sah dengan syarat dia bisa lihat imam atau lihat makmum. Kalau dia tidak bisa lihat imam karena terhalangi, dia disyaratkan harus lihat makmum. Paham di sini? Ini kalau di dalam masjid. Paham di sini? Kalau di dalam masjid. Kemudian paham di sini ikhwan? Kemudian kharijal dakhilahu, di luar masjid. Dalam masjid. Astagfirullah. Salah tadi. Taib. Tertukar. Kharijal masjid artinya apa? Di luar masjid. Salah saya tadi cerita. Saya coba cerita di dalam masjid tadi. Kharijal masjid, di luar masjid. Taib. Tadi itu yang saya contohkan di luar masjid. Kalau dia berada di luar masjid ini jamaah, kalau 1 orang tidak sah. Jelas ya? Karena la sholata lil munfaridin khalfas shaf, tidak ada salat bagi orang yang salat sendiri di belakang shaf. Tapi kalau dia 2 orang, 3 orang di luar masjid, di luar masjid, misalnya di teras masjid atau di halaman masjid, 2 orang bermakmum misalnya, bermakmum. Kalau di luar masjid seperti ini disyaratkan lihat imam, dia lihat imam. Kalau tidak bisa, minimal lihat makmum yang di belakang imam, dia lihat makmum. Kalau dia tidak bisa lihat imam, tidak bisa lihat makmum, tidak sah. Kalau di luar masjid. Nah, ini sama dengan orang yang di samping masjid rumahnya ingin bermakmum dengan orang yang di masjid, tapi dia sholat di rumah jadi makmum. Boleh? Tidak boleh, karena dia tidak bisa melihat imam dan tidak melihat makmum, karena dia di luar masjid. Melihat. Bukan benar, itu nanti di dalam masjid. Di dalam masjid. Tapi kita cerita yang di luar dulu. Kalau di dalam masjid disyaratkan minimal mendengar. Kalau masih di dalam masjid, ini di luar masjid. Jadi kalau di luar masjid, disyaratkan dia melihat imam atau melihat imam, yang dimaksud melihat imam secara langsung ya. Bukan lewat apa ini? Live, bukan. Melihat imam secara langsung atau makmum. Kalau seandainya boleh melihat imam secara langsung, sholat di rumah boleh live. Yang live dia jadi makmum, niatnya dari imam, tidak boleh. Paham di sini? Nah, jadi kalau di luar masjid, di halaman masjid misalnya, disyaratkan dia melihat imam atau melihat makmum. Tapi syarat yang kedua, shafnya tersambung, minimal 2 orang. Kalau cuma sendiri tidak sah. 2 atau lebih sah. Paham di sini ya ikhwan? Nah, biasa kan ada orang sholat ya, penuh masjid, ada sholat di luar kan, lain sebagian. Ya, sholat, kita pemandangan seperti ini kita lihat kalau sholat apa? Taraweh atau sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Sebagiannya sholat di luar masjid. Apa sah? Sah, selama mereka lihat imamnya atau lihat makmum. Dakhilahu, kemudian di dalam masjid, makmumnya di dalam masjid. Yustaratul ilmu bil iltifa bil intiqalatil imam. Disyaratkan dia mengetahui gerakan imam. Yustaratul ilmu bintiqalatil imam. Disyaratkan dia mengetahui gerakan imam. Paham di sini? Jadi kalau dia di dalam masjid tidak harus melihat imam dan tidak harus melihat makmum. Terus apa syaratnya? Syaratnya dia tahu gerakan imam, supaya dia memungkinkan baginya mengikuti imam dalam sholatnya. Kalau dia tidak tahu ini imam bagaimana geraknya seperti apa, tidak boleh. Bagaimana dia mau bermakmum? Sedangkan gerakan imam dia tidak tahu. Paham di sini? Walaupun dia tidak lihat,
Minimal dia tahu gerakan imam. Entah tahunya itu lewat suara atau lewat apa saja yang dia bisa tahu kondisi imam. Oh, sudah bergerak begini imam ini bisa. Paham di sini? Ya ikhwan. Nah, ini berarti kalau di dalam masjid berarti boleh pakai apa? Layar. Pakai layar. Nah, misalnya ada masjidnya 2 lantai 3 lantai. Nah, lantai di atas misalnya itu kadang tidak bisa lihat imamnya, ya kan? Maka ada layar misalnya. Layar apa ini? Bisa live ke sana. Dia lihat bisa. Karena dia masih di dalam masjid. Kalau di luar masjid tidak bisa. Tidak bisa pakai layar. Di luar masjid dia harus lihat langsung. Lihat imamnya dan lihat makmumnya. Rata-rata orang di luar kan lihat apa? Lihat makmum. Kalau di luar, karena imam tidak bisa dilihat kalau di luar masjid. Ya kan, terhalang oleh dinding masjid. Minimal imam, makmum, Apa itu? Iya, disyaratkan harus minimal 2 orang. Iya, tidak ada masalah. Pakai layar. Tidak boleh. Kalau di luar masjid tidak boleh. Dia harus lihat secara langsung. Karena syarat kita apa? Untuk yang di luar masjid dia harus melihat imam atau melihat makmum. Kalau sudah di dalam masjid tidak disyaratkan melihat. Minimal dia tahu gerakan imam. Entah dengan suara dia dengar atau ada isyarat atau apa saja yang dia lihat, dia yang dengan apa pengetahuan tersebut dia tahu gerakan imam. Paham di sini ikhwan? Nah, itu. Paham di sini? Nah, jadi soft itu soft walaupun jauh, misalnya di sudut sana misalnya ada 2 orang, minimal 3 orang tetap sah. Itu biasa kita dapatkan ada di kalangan orang awam, ya kan? Mereka tidak mau sholat gabung dengan orang, akhirnya menyendiri di sudut atau di sudut sana, ya kan? 2 orang 3 orang, yang seperti ini sah. Paham ini? Selama dia masih minimal 2 orang atau 3 orang. Kalau sholat sendiri tidak sah. Paham Paris? Nah, kemudian pembahasan berikutnya idrakuhu. Idrakuhu, kapan seorang makmum terhitung mendapati jamaah. Kapan seorang makmum terhitung mendapati jamaah. Yang kedua, kapan seseorang itu atau makmum terhitung mendapati rakaat. Jadi ada 2 pembahasan di situ. Kapan seseorang terhitung mendapati apa? Makmum mendapati jamaah. Yang kedua, kapan dia terhitung mendapati rakaat. Paham di sini? Al jama'atu bitakbiri qabla salamil imami. Seorang makmum terhitung mendapati jamaah dengan takbir sebelum imamnya salam. Paham di sini ikhwan? Jadi sebelum imamnya sudah sementara tahiyat akhir, dia masuk, dia Allahu Akbar, imamnya salam, Assalamualaikum, berarti dia mendapati jamaah. Masuk terhitung jamaah, dapat pahala jamaah dia. Ini kalau di kalangan orang awam, kalau dia lihat sudah di rakaat terakhir sudah tasyahud, mereka sudah tidak mau gabung. Ini kesalahan. Paham di sini? Mereka mengira sudah tidak dapat pahala jamaah. Yang benar dapat pahala jamaah. Langsung gabung saja, walaupun imamnya di tasyahud akhir. Selama imamnya belum salam. Paham di sini? Allahu Akbar, kita ikut, walaupun belum sempat duduk misalnya. Baru Allahu Akbar, imamnya salam, kita terhitung mendapati jamaah. Paham? Maman?
Kemudian yang kedua ar-rak'atu birruku'. Kapan makmum terhitung mendapati 1 rakaat? Tadi mendapati jamaah, ini mendapati rakaat. Beda toh? Kapan dia terhitung mendapati rakaat? Kapan birruku'? Kata beliau dengan ruku'. Mendapati imamnya ketika ruku'. Imamnya sementara ruku', terus dia masuk takbir Allahu Akbar, kemudian dia ikut ruku'. Pas ruku' bersamaan imamnya bangkit, berarti dia masih mendapati rakaat tersebut. Paham di sini? Mendapati rakaat tersebut. Tapi kalau imamnya sudah bangkit, dia baru Allahu Akbar, mau ruku', belum sampai ruku', imamnya sudah naik, tidak sempat berarti. Berarti dia harus ganti itu rakaat itu, dia tidak dapatkan. Paham di sini? Dia tidak dapatkan. Dia harus ganti, sempurnakan ketika imamnya salam. Dia harus sempurnakan ketika imamnya salam. Paham di sini, ikhwan? Nah, kemudian pembahasan yang berikutnya ahwaluhu, ahwal, kondisi-kondisi makmum ketika mengikuti imamnya. Kondisi makmum ketika mengikuti imamnya ada 4 kondisi dan hukum yang berbeda juga. Yang pertama mutaba'atuhu. Yang pertama mutaba'atuhu, mengikuti imam. Ini kata beliau sunnatu, as-sunnah, hukumnya sunnah. Jadi mengikuti imam hukumnya sunnah. Maksudnya mengikuti bagaimana? Imamnya gerak, dia susul gerak. Paham di sini? Imamnya bangkit dari ruku', dia bangkit. Imamnya sujud, baru dia sujud. Itu namanya mengikuti. Imamnya yang duluan, baru dia. Itu hukumnya sunnah. Kemudian yang berikutnya muwafaqatuhu, sama-sama berbarengan. Imamnya ruku', dia langsung ruku' sama-sama. Imamnya begini, imam ini misalnya sebelah kiri, Allahu Akbar, dia juga sama. Imamnya bangkit, sami Allahu liman hamidah, sama. Imamnya sujud, Allahu Akbar, dia sama. Ini berbarengan. Ini hukumnya makruh. Makruh, hukumnya makruh. Di mazhab Hambali hukumnya makruh. Paham di sini, ikhwan? Adapun di mazhab yang lain tetap haram. Kita cerita mazhab Hambali. Di mazhab Hambali hukumnya makruh. Kalau mazhab yang lain haram. Tidak boleh sama-sama dengan imam. Imam dulu baru kita nyusul. Itu namanya mengikuti. Yang namanya mengikuti, imam dulu baru kita nyusul. Bukan bareng-bareng. Paham di sini? Kalau bareng hukumnya apa? Makruh. Di mazhab Hambali makruh. Apa artinya makruh? Ketika dilakukan tidak dapat dosa dia, tapi dia menyelisih sunnah. Kemudian yang berikutnya sabak atau sabkun, mendahului. Imamnya belum rukuk, dia sudah rukuk. Imam makmum Allahu Akbar, sami Allahu, imamnya baru ikut. Ini namanya sabak, namanya mendahului. Ini muharramun, hukumnya haram. Paham ini? Muharram, hukumnya haram. Dapat dosa dia. Ya kalau tidak sengaja ya. Tidak ada dosa bagi orang yang tidak sengaja. Bagaimana kita katakan orang yang tidak sengaja dapat dosa? Tapi tetap hukumnya haram. Kalau yang tidak sengaja berarti ya uzur, tidak sengaja. Misalnya dia mikir-mikir apa, tiba-tiba rukuk, imamnya belum rukuk. Begitu sadar dia kembali lagi. Ini tidak dapat dosa dia. Paham ini?
selama dia kembali tidak dapat dosa dia. Nah, itu lain uzur, itu orang lalai lupa tidak ada masalah. Ya ceritanya ini apa? Ceritanya ini apa? Sengaja. Dia sengaja mendahului apa? Imam. Hukumnya apa? Haram. Haram ya kawan. Dapat dosa. Ini banyak yang seperti ini. Banyak antum sholat di kalangan orang awam, bahkan di kalangan orang yang mengaku ahlu sunnah, mengaku sudah kajian, mendahului imamnya. Imamnya belum salam, dia sudah salam. Ini bahaya, tidak sah sholatnya seperti itu. Acara tetap tidak sah sholatnya. Tetap haram itu, tidak boleh. Yang benar imam dulu baru kita menyusul. Berbarengan saja hukumnya makruh, apalagi sudah mendahului. Mendahului hukumnya haram. Taib yang berikutnya takhallufun. Apa takhalluf? Takhalluf artinya lambat. Sampai imam itu apa? Bergerak di rukun yang berikutnya dia masih di situ. Berarti 4 kondisi. Ini hukumnya juga haram. Imamnya ruku, Allahu Akbar, dia masih berdiri. Imamnya bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, dia masih berdiri. Habis itu dia nyusul ruku baru ini. Ini hukumnya haram. Itu namanya takhalluf, lambat. Berarti berapa kondisi? Makmum ini mengikuti imam ada 4. Yang pertama mutabaah, mengikuti. Ini hukumnya sunnah. Mengikuti imam duluan baru dia nyusul. Dengan tidak lambat rukun di situ, bukan. Tidak lambat. Kalau lambat gerakan berikutnya terus dia baru ikut, bisa haram. Kondisi yang kedua muwafaqah, berbarengan, makruh. Kondisi yang ketiga sabak, mendahului, hukumnya haram. Kondisi yang keempat takhalluf, lambat sampai imamnya bergerak di rukun yang berikutnya, yang kedua dia masih di situ, hukumnya haram, tidak boleh. Paham di sini ikhwan? Jadi 4 kondisi makmum mengikuti imam. Paham? Andre? Taqaddam. Ya. Naam. Barakallahu fiik. Lambat mengikuti imam. Lambat mengikuti imam sampai imam bergerak di rukun yang kedua. Bukan di rukun itu. Paham di sini? Misalnya imamnya ruku, dia masih berdiri, ya kan? Yang sunnah kan begitu imamnya ruku duluan, baru dia nyusul. Ini tidak, imamnya ruku, dia masih berdiri. Imamnya bangkit dari ruku, dia masih berdiri. Habis itu dia susul. Itu haram itu. Dia perlama sujudnya, sampai imamnya salam dia masih sujud. Dia sujud dengan imam bangkit dia masih sujud, lama, menyelisih sunnah. Terhitung lambat sudah itu, menyelisih sunnah. Kecuali imamnya salam, dia belum salam, haram. Dia bertahiyat, baca tasyahud sampai berdoa, di situ dia masih sujud. Masih sujud dia seperti ini bisa jadi hukumnya haram.
Kenapa? Karena imam sudah berpindah ke rukun yang berikutnya, yaitu tasyahud. Tasyahud itu kan rukun. Sujud rukun, ya kan? Bangkit dari sujud, imamnya sudah baca tasyahud, dia masih sujud, haram. Karena imam sudah berpindah pada rukun yang berikutnya, haram. Berarti masuk apa itu? Takhalluf. Paham ini? Yang sunnah, begitu imamnya bangkit dari sujud, kita harus nyusul. Jangan kasih terus doa. Yang mana yang lebih afdal, ikut imam atau berdoa? Ikut imam. Begitu imam bangkit dari sujud, kita harus nyusul, kasih tinggal doa. Nantilah habis sholat kita berdoa banyak-banyak. Paham di sini, ikhwan? Andri, paham Andri? Baik, kita masuk pembahasan yang berikutnya. Al-udhru. Pembahasan yang berikutnya tentang udhur. Udhur yang membolehkan seseorang itu meninggalkan sholat jamaah atau meninggalkan rukun yang wajib, meninggalkan rukun atau perkara yang wajib. Setelah udhur ini kita cerita tentang udhur. Udhur itu di sini kata beliau ada 3. Yang pertama marid, sakit. Yang kedua musafir, safar. Yang ketiga apa? Khaif, takut. Yang ketiga takut. Ada berapa uzur? Diulangi ya ikhwan. 3. Yang pertama marid, orang sakit. Musafir, orang yang dalam perjalanan, safar. Kemudian khaif, orang yang takut. Kita rinci. Yang pertama marid. Ini marid ini termasuk uzur. Uzur baik menunaikan sholat jamaah atau meninggalkan perkara yang wajib di dalam sholat. Sakit yang menyebabkan dia tidak bisa ke masjid untuk ikut berjamaah, maka ini uzur. Paham Malik? Abdul Malik? Atau sakit yang menyebabkan dia tidak bisa melakukan rukun di dalam sholat, seperti sakit tidak bisa berdiri. Nah, itu masuk apa? Uzur syar'i namanya. Paham ini? Masuk uzur. Kalau sakit panuh, sakit panuh, saya uzur ini tidak sholat jamaah. Kenapa? Ada panuh di kepala atau di kaki. Uzur? Tidak uzur. Kemudian yang berikutnya, uzur yang berikutnya musafir. Musafir kata beliau yusannu lahul qasru wa yubahu lahul jam'u. Untuk musafir ini disunnahkan baginya mengqasar dan dimubahkan atau hukumnya mubah baginya untuk jamak. Paham Pak Riz? Safar, orang yang safar dihitung safar yang ada uzur ini apa? Safar apa? Perjalanan berapa kilo? 80 kilo. Kurang lebih 80 kilo. Baik perjalanan darat maupun perjalanan laut. Termasuk udara. Udara tetap ikut apa? Darat sama saja ya. 80 kilo. Paham di sini ikhwan? Orang yang safar ini disunnahkan qasar. Kalau dia sholat biasa tetap 4 rakaat, hukumnya mubah, boleh. Tidak sunnah. Tapi kalau dia sholat 4 rakaat, boleh saja, mubah. Tapi yang afdal dia qasar 2 rakaat. Sunnah. Hukumnya sunnah. Di mazhab Hambali, kita cerita mazhab Hambali. Ada mazhab yang lain wajib 2 rakaat. Kalau mau sholat 4 rakaat tidak boleh. Ada mazhab seperti itu. Alasan mereka karena kalau di safar itu kita sholat 4 rakaat sama dengan sholat 8 rakaat.
Iya kan? Karena di safar yang dibolehkan kita sholat 2 rakaat. Tidak ada mazhab seperti itu. Namun di mazhab Hambali tidak. Safar disunnahkan qashar, hukumnya sunnah. Lebih banyak pahalanya daripada sholat 4 rakaat, sholat biasa. Yang dikosor apa saja yang boleh dikosor ini? Sholat yang 4 rakaat, sholat zuhur dengan asar dengan isya. Selain itu tidak boleh antum kosor. Subuh tetap 2 rakaat, jangan saya kosor ini jadi 1 rakaat, tidak boleh. Subuh antum mau kosor gimana caranya? Maghrib mau dikosor jadi 1,5 misalnya, tidak boleh, tidak boleh. Maghrib tetap 3 rakaat, subuh tetap 2. Ada kisah, saya dulu sama teman berangkat pesantren, sholat maghrib kita, dia cuma bikin 2 rakaat. Saya bilang, masa sholat maghrib 2 rakaat ini? Saya tambah, dia kan imam saat itu, saya makmum. Begitu dia salam, saya tambah 1 rakaat. Setelah salam saya tanya, kenapa maghrib 2 rakaat? Kita kan safar ini. Terjadi perdebatan antara santri ini, terjadi perdebatan kita. Nanti sampai di pondok, setelah sampai di pondok tanya, kata ustadznya tetap 3 rakaat, berarti kamu salah tadi, harus diulang sholatnya. Paham ya ikhwan? Yang boleh untuk qashar hanya yang 4 rakaat. Paham di sini? Hukumnya sunnah. Kalau dia bikin 4 sah, boleh. Paham di sini? Dia bikin 4 boleh, sah. Paham di sini ikhwan? Paham ya? Masih ada waktu? Lama. Kasih lewat 10 ya. Kemudian yang berikutnya, pembahasan yang berikutnya, hukum yang berkaitan dengan safar ini, lam ya'zim 'alal iqamati aktsara min 4 ayyamin. Untuk dengar suara? Dengar suara, dengar? Tidak dengar? Iya, hujan kencang itu. Baik, kita cukupkan ya ikhwan. Insyaallah pertemuan berikutnya mudah-mudahan kita dipertemukan lagi. Ini daerah Ampana ini hujan deras, tidak terdengar ikhwan, kasihan. Kita cukupkan insyaallah. Sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada dari online pertanyaan? Ya, Evan? Tidak ada? Tidak terdengar? Tidak dari online ada?